Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini sama Mas Habibi. Halo, Teman Mas Daris. teman lama ya, kita Ya. di DC Comic malan ya, bukan di Marvel. Kali ini kita akan bahas Miss Marvel. Miss Marvel itu entry terbaru dari MCU yang di Disney Plus. Serial yang menggadang-gadang inklusivitas, Mas ya. Iya. Dalam hal ini akan sangat dekat dengan publik Indonesia karena membahas tentang superhero muslim. Ya. Nah, makanya dulu komiknya tuh juga cukup banyak mendapatkan perhatian ya. Makanya aku pengen bahas sama Mas Habibi karena Mas Habibi juga mengikuti dulu bagaimana perkembangan komik-komik termasuk Miss Marvel ini dulu cukup memberikan dampak Betul. buat kita ya. Oh iya, sampai sekarang dampaknya juga malah berlanjut ya. Oke, Oke, langsung aja kita bahas oke. Miss Marvel. Terima kasih Mas Daris. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau tanya nih Mas Daris ya. Mas Daris, kalau denger dua kata ya, satu media barat, dua kata, satu media barat, dua Islam. Apa yang ada di benak Mas Daris ketika dua kata tersebut muncul di kepala? Terorisme. Kan dua kata itu yang digabungkan menjadi Betul. satu kan. Media barat mengcover muslim, komunitas muslim itu seperti apa. Ternyata sepintas kita Terorisme, Islamofobia. masih melihat itu sebagai Islam itu masih digambarkan sebagai radikal, sebagai pihak-pihak yang ditakuti, musuh negara, bahkan sampai ke terorisme. Dan contoh lain mungkin hidup eksklusif, kemudian hidupnya sangat keras, penuh dengan kekerasan. Nah, ini yang beberapa kali kita mendengar kata media dan Islam, media barat dan Islam itu seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri kalau kita mendengar bagaimana media mengcover muslim juga sering ngerempet-ngerempet ke radikalisme juga ya. Nah, ini di situ ya. Nah, kemudian muncul series ini ya yang dibuat oleh Marvel Studios dengan nama Miss Marvel. Ini diadaptasi dari komik Miss Marvel yang mana karakternya adalah seorang muslim keturunan Amerika Pakistan yang mana dia tinggal di kota New Jersey. Nah, ini sangat menarik ketika komiknya dulu muncul juga dia mendapatkan sambutan positif karena menghadirkan Islam yang santai gitu ya. Dan ketika dan itu sambutannya sangat luar biasa ya. Mendapatkan review yang sangat positif, bahkan sekarang impactnya juga masih terasa sampai ketika diadaptasi ke dalam serial live action di Disney Plus, itu juga sekarang rating Rotten Tomatoes-nya tertinggi ya se-MCU ya. Iya. 98% ya. Ya itu kan ya meskipun itu konsensus ya namanya. Tapi ya seenggaknya pasti itu reviewnya representatif lah. Sedikit banyak representatif. Dan kita sebagai tinggal di negara Indonesia yang dominan muslim ya ikut merasakan sedikit terrepresentasi di situ ya. Dan itu menarik untuk kita bahas di sini ya. Lalu ngomong soal representasi Mas Daris, sebenarnya apakah cuma muslim saja yang direpresentasikan oleh si Miss Marvel ini? Kalau Mas Daris melihat apa saja? Kalau Miss Marvel ini kan dari komiknya dulu ya. Oke, silakan. Dari komiknya dulu itu kan sebenarnya nggak cuma muslim yang direpresentasikan, tapi fandom. Ada fandom juga ya. Kamala itu kan embodiment of fans having superpower. Bagaimana dia 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 look up ke superhero. Kemudian ketika dia dapat, kalau fans dapat superpower tuh akan jadi seperti apa? Jadi seperti Kamala itu. Nah, tapi kalau di filmnya itu ada yang aku sebenarnya nggak expect akan jadi seperti itu ya. Karena elemen Pakistannya kalau di komiknya kan tidak begitu, nggak terlalu ya. Nggak begitu kerasa. Tapi di seriesnya ini bener-bener itu core ceritanya. Nggak terduga ada menyinggung sejarah separation iya, di bener. Pakistan juga ya. Itu beneran kayak kita nontonnya, it's a good, it's a good take ya. Bisa nyambungin Kamala, Islam dan Random. Pakistan. Sampai ke sejarah separation. Sampai sejarah Pakistan India itu. Dan bukan Islamnya di Pakistan, bukan Islam Pakistan,
Tapi Pakistannya itu, Iya, sebagai sebuah komentar sosial, komentar sejarah di sana ya, apa namanya, bagaimana sejarah pemisahan mereka ketika dijajah Inggris dulu ya. Itu juga nggak terduga bisa sampai situ juga ya. Ini kan beyond dari komiknya yang Iya. cuma menampilkan seorang Muslim yang kebetulan juga penggemar dalam fandom Penggemar culture superhero. itu juga di situ. Tapi ketika series ini diangkat ke live action bisa sampai ke situ juga lumayan mind blowing juga menyambung-nyambungkannya. Dan itu aku memuji karena bukan tempelan. Ini Iya. berhubungan dengan sumber kekuatan, berhubungan dengan identitas Kamalanya Iya. sendiri gitu. Dan akhirnya ke masa lalu dan lain sebagainya itu kan, itu maksudku kalian bagus banget loh kalau kalian MCU itu bisa bikin, sutradaranya bisa mikir kayak gini gitu. Walaupun Kerja keras banget. at cost representasi muslimnya jadi agak kentang menurutku. Oke. Jadi kalau di komik itu kan bener-bener Islam banget ya. Nah, tapi di film itu jadi agak terbagi nih. Jadi antara Muslim dan Pakistannya itu seperti dua hal yang berbeda. Iya. Di awal-awal tuh bener-bener representasi Muslim, bagaimana 1-2 ya di terutama masjid, ya. terus Nakia yang berhijab, terus yang si Kamalanya tidak berhijab, kakaknya seperti itu, bagaimana komunitas Islam Amerika Seperti itu. yang cukup berbeda dengan komunitas Islam Indonesia. Dan itu perbedaan itu tidak perlu jadi masalah karena kita beda mazhab aja. Kemudian belok ke Pakistan malah nggak bahas Islamnya, tapi bahas sejarah Sejarahnya. Pakistannya. Iya, sangat 6 episode itu sangat padat ya kita lihat ya. Iya, kurang ya. Episode iya. Saya nonton episode 4 masih mikir, ini kelempar ke masa lalu Kamalanya ya. Ini mau berapa episode lagi ceritanya? Ternyata Ini sangat dipadatkan ya. baru kali ini aku merasa film series Marvelnya kurang episodenya. Iya, harusnya bisa Baru kali ini. 9 atau 10 episode ya. Ya, agar lebih komprehensif tackling. ceritanya ya. Yang agak kurang di tackle emang fandomnya itu sih. Tapi dia Iya. terrepresentasi. Fandom cuma muncul di awal ya. Bagaimana penggemar MCU itu juga direpresentasikan di series ini ya. Penggemar MCU dan penggemar superhero in story ya, in story-nya mereka. Bagaimana kalau di dunia mau ada superhero ya orang seperti Kamal itu born to happen. Sangat banyak yang ingin Tapi untungnya memang fandomnya itu tidak mendominasi sih, karena jadi isu gedenya itu inklusivitas muslimnya itu jadi cukup terangkat, dan kemudian Pakistannya juga terangkat lebih bagus lagi. Untungnya, aku takutnya kan awalnya bagaimana Kamala itu nanti akan mengabuse sisi fandomnya itu, takutnya awalnya gitu. Oke. Tapi porsinya pas ya untungnya ya. Untungnya pas, Cuman kurang ya, bukan pas, kurang panjang. Pas tapi kurang panjang. Bisa lebih dielaborate gitu aja. Iya. Cuman di sini udah oke, bukan berarti jelek, nggak jelek. Tapi gini ya, saya kok melihat Miss Marvel di series Disney Plus ini benar-benar merepresentasikan dari ini ya. Sebenarnya dari penciptanya ya Mas Daris. Ngerasa nggak? Jane Wilson. Miss Marvel itu kan diciptakan oleh 4 orang ya, kalau nggak salah ya. 1 Sana Amanat, 2 Willow Wilson, 3 Jamie McKelvey, 4 Adrian Alpona. Sana Amanat dia merepresentasikan Pakistan, Willow Wilson merepresentasikan Muslim, Jamie McKelvey merepresentasikan fandom karena dia pencipta Captain Marvel, terus si Adrian Alpona merepresentasikan bahwa Miss Marvel itu seorang artis, hobi menggambar. Aku nggak menggali sedalam itu, tapi benar. Kalau ngelihat itu kayak gitu ya, karena Sana Amanat jadi nama neneknya si ini kan, nama neneknya si Kamala. Itu kan merepresentasikan Pakistan banget ya. Oh ya satu lagi, fandom udah tadi ya di Jamie McKelvey. Tapi Sana Amanat pun juga ini ya orang yang sangat expert di komik ya. Dia editor di Marvel pun pasti knowledge dia terhadap komik pasti cukup tinggi. Cukup tinggi. Dan benar sih aku tidak begitu aware terhadap fandomnya itu. Bagaimana Kamala itu kan fan fiction writer sama artis ya. Itu yang ternyata ada kedalaman lebih dari itu. Gambarnya McKelvey juga bertebaran di kamarnya si Kamala kan. Ini spoiler kan boleh kan? Boleh. Aku jadi gini Mas. Artworknya juga McKelvey kan itu. Bagaimana Kamala itu, Miss Marvel ini akan jadi nilai plus lagi. Bagaimana Miss Marvel itu adalah adaptasi yang sangat menghormati
resource-nya ya, resource-nya, dan juga mengesampingkan pembuatnya. kekuatannya ya. Ya, nanti juga Mengesampingkan kita eh. singgung juga ya, di mana sih letak anunya itu ya, apa pembuatnya tuh muncul di mana saja. Kalau nggak tuh ada semua di seriesnya ya, penciptanya tuh ada muncul semua. Oke, itu ya representasi ya, ada representasi Muslim. Muslim. Itu muncul di paling kuat di episode 1 2 ya. Ya. Bagaimana Kamala itu memiliki keluarga yang Islamnya pun sangat unik ya, sangat santai, jauh sekali dari apa yang kita bayangkan ya. Muslim itu tidak teroris, tidak radikal, tapi sangat bapak ibunya yang menggemari Bon Jovi, ibunya itu orang tuanya ya. Kemudian Kamala yang mengembari dunia fandom seperti halnya kita ya, kita Muslim tapi ya kita suka dengan hal-hal budaya pop gitu. Itu kan mirip, saya kayak ngeliat di saya sendiri yang ngeliat Kamala gitu ya. Oke, terus kemudian kakaknya juga menarik ya. Kalau kita lihat di series Miss Marvel ini kan dalam tanda kutip ya, yang paling Islam atau yang paling konservatif kan kakaknya. Tapi kan ketika kita ngeliat kan dia selalu bilang ke Kamala, jangan lupa berdoa, jangan lupa Bismillah dan sebagainya. Tapi dia juga digambarkan dia punya kelemahan ya, mata duitan lah. Kemudian dia ternyata mudanya juga ngepang juga kan, dia suka Bon Jovi dan lain sebagainya. Kalau nggak salah dia suka musik rock juga pas mudanya kan juga diceng-cengkan dan dia pun nggak merasa itu sebuah aib yang saya harus hijrah dan lain sebagainya. Itu kan sebuah keunikan itu dari keluarganya saja ya. Belum kita ngomongin Nakia yang dia sangat struggle dengan kehidupan, dia di in between ya, di tengah-tengah ya, dia itu bule atau dia tuh Arab gitu. Ini kadang-kadang ada scene di situ bahkan banyak yang mempertanyakan, kamu tuh Islam tapi itu kan dia akhirnya, loh saya berhijab kayak gini tuh ya karena keimanan saya, bukan karena kalian merepresi saya gitu. Karena memang ini menggambarkan pemilihan hijab yang dia pakai ini benar-benar murni karena faith, karena keyakinan dia, tidak untuk menunjukkan bahwa saya itu Muslim. Ya bukan, tapi karena ya faith, karena keinginan dia. Ini kan juga menarik ya, scene yang segitu pendek tapi sangat mendalam ya di kamar mandi itu ya. Riset soal Muslimnya itu benar-benar ekstensif ya. Dan sekali lagi representasi Muslim Amerika. Bukan Muslim Amerika, kehidupan Muslim di Amerika. Betul. Bukan di Indonesia. Jadi ketika perbedaan praktek mazhab ya itu normal. Dan series ini sekali lagi menurutku berhasil memperlihatkan bahwa Islam itu nggak seperti yang digembor-gemborkan media. Di Amerikanya. Yang selalu menakutkan, selalu Islam ini itu digambarkan fun. sangat santai ya. Bahkan sehnya di masjid itu sangat santai. Siapa lagi yang Muslim di situ yang digambarkan, ada sehnya, kemudian tante-tantenya juga sama, orang Muslim juga sama, sering gosip. Kemudian banyak tuh yang pas Idul Adha itu juga beragam ya. Muslim di Amerika tuh ada yang taat, ada yang cuman suka story di masjid. Itu beneran beragam sama kayak di sini ya. Dan bagaimana sahabat dekatnya Kamala malah bukan orang Muslim, Bruno, yang sangat diterima oleh keluarganya Kamala. Iya betul. Itu kan asik banget gitu loh. Sebagai representasi Muslimnya. Jadi yang kita pahami selama ini, media Barat lekat dengan teroris, lekat dengan radikal, di sini sangat dipatahkan ya oleh Miss Marvel. Itu nilai yang sangat positif, yang sangat kami apresiasi ya. Yang good job banget sih. Itu ya, satu representasi Muslim ya. Kemudian representasi fandom tadi cuma di awal yang kelihatan, yang kelihatan banget. Ya. Tapi secara narasi dia masuk terus kok. Bagaimana Kamala itu selalu mereferensi Captain Marvel gitu loh. Jadi embodimentnya sebagai seorang fans itu dari awal sampai akhir keluar. Ya, ada representasi Islam, representasi penggemar ya. Terakhir representasi Pakistan itu ya, dia tidak ngomongin Islamnya, tetapi ngomongin histori di sana ya. Kemudian banyak yang migrasi sampai di Amerika. Jadi kayak baca sejarah sih. Iya. Jadi refresh lagi ya. Refresh lagi. Banyak juga sih yang lihat di postingan tuh, banyak yang tahu, Pakistan tuh India versi Muslim ya. Iya. Itu juga banyak yang akhirnya tahu ya dari situ ya. Menarik itu. Sangat membuka mata beneran kita. Itu hal yang unexpected sih. Kalau orang baca komiknya mungkin menurutku tidak akan expect kalau elemen Pakistannya itu akan dibahas dalam ini. Itu sangat
kalau boleh saya bilang melebihi komiknya Iya, kalau mengangkat isu-isu ini ya. Belum lagi ada isu-isu yang lain ya, seperti komentar sosial, ada ini mereka nyinggung mass shooting juga kan, penembakan massal di Amerika Serikat kan juga di ODC masuk ke dalam sekolah ngobrak-abrik, itu kan juga salah satu komentar itu beneran sosial. kayak sindiran gitu ya, Ya. sindiran kepada. Oke. Itu mungkin dari representasi ya. Kemudian untuk isu narasi Mas Daris, bagaimana nih ceritanya, motif dan lain sebagainya? Apakah sudah sesuai dengan yang diekspektasikan penonton? Menurutmu gimana, Riz? Kalau aku sih gimana? Kalau aku ya agak di bawah ekspektasi. Bukan, di bawah. Di bawah kayaknya bukan kalimat yang tepat sih. Karena Miss Marvel sendiri komiknya itu tidak pernah terlalu spektakel. Spektakel itu gimana? Spektakel tuh kayak grand, musuhnya besar. besar. Memiliki satu musuh yang gede gitu ya. Jadi emang keturunannya Thomas Alva Edison itu bukan yang iya. ayam itu ya. Tapi itu kan kasarnya forgettable ya. Makanya ketika kemudian narasi musuhnya itu jadi seperti, narasi villainnya jadi seperti itu, ini dibandingkan di bawah ekspektasi, ini within expectation sih. Karena aku juga tidak berharap sesuatu yang grand. Apa yang ku harapkan dari Miss Marvel itu adalah inklusivitas. Betul. Kalau berharap villainnya keren ini itu di komik pun juga belum tercapai ya. Jadi ketika inklusivitasnya tersaji dengan baik secara narasi, menurutku itu udah berhasil. Iya. Oke. Itu ya. Kalau menurutmu motif dari karakternya bagaimana Mas Daris? Motifnya Kamala. Iya. Dia menjadi superhero itu kan banyak sekali motif yang membuat superhero, entah itu trauma, entah itu tidak sengaja. Nah ini bagaimana? Motif dari Kamala ini kan sangat unik ya. Iya. Baru kali ini kita melihat seorang superhero tidak biasa, tidak ada trauma sama sekali, tidak ada anggota keluarga yang mati. Kamala itu dibangun dengan cinta. Betul. Kamala itu dibangun dengan cinta. Dia mendapatkan kekuatan secara tidak sengaja. Kalau dia nggak pernah ketemu bengelnya itu, dia kekuatannya nggak akan pernah ke-unlock. Jadi ini kayak agak antitesisnya Peter Parker gak sih? Waktu dalam artian kalau Peter Parker sengaja kena ya? Enggak, dia nggak sengaja kena, tapi kemudian dia harus dipaksa untuk menjadi superhero. Karena tragedi ya. Tapi Kamala dia by choice. Iya, dia memilih sendiri ya jalan dirinya ya. Dan itu pun dibentuk dari lingkungannya, dari keluarga, dari lingkungan dia di New Jersey ya. Seperti Nakia memilih berhijab by choice, Kamala memilih untuk menolong orang by choice. Walaupun awalnya juga karena rasa kagumnya dia dengan superhero, dengan Carol kan, dengan Captain Marvel. Tapi seiring waktu dia merasa, oh iya aku dapat kekuatan itu berarti aku punya tanggung jawab lebih. Iya. Itu ya. Tidak ada tragedi di sini, tidak ada keluarga yang mati, tidak ada yang sedikit tragedi adalah ketika dia menyaksikan kematian Aisyah. Oh iya. Tapi itu kan nggak terhitung tragedi ya, karena itu kejadian yang udah terjadi gitu aja. Tapi itu kan motivasi deh. Iya. Kamu dapat kekuatan, kamu harus episode 1-2 tuh masih sangat motifnya masih ini ya. Dia pengen jadi superficial banget lah. Iya, pengen jadi superhero karena apa? Dia punya idola. Nah, itu bagusnya kan, bagaimana motivasi. Kita tuh nggak harus selalu punya motivasi yang pure dari awal nih. Tapi seiring waktu kamu akan berjalan ke arah yang benar. Awalnya aku sukanya gitu sih. Awalnya dia itu adalah kepengen seperti Carol, pengen seperti Captain Marvel, kostumnya sama, terus dia kayak gitu ya terus ketika dia gagal menyelamatkan satu orang anak kan dia muncul sebuah pertanyaan ya, apakah saya harus melanjutkan jalan ini atau tidak, kurang lebih kan seperti itu. Dan sampai akhirnya dia sampai di tahap bahwa ini adalah jalan saya yang dibentuk oleh sekian banyak itu ya, mulai dari keluarga, komunitas dia, leluhur dia ketika di Karachi dan lain sebagainya, maka direpresentasikan oleh temennya, kemudian dari selendangnya dari leluhur dia, bajunya dari keluarga. Ini kan superhero giveaway. Iya benar. superhero giveaway dalam artian bagus dia dibentuk oleh banyak sekali dibentuk banyak sekali elemen yang dia dapat ya, tidak hanya sekedar dia mengagumi Carol. Enggak, tapi melalui proses itu dia akhirnya menjadi sosok dia yang seperti ini. Itu motif di awal karena dia merasa ya tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman menjadi seorang orang lain. Dia kan mencoba menjadi Carol. It doesn't work ya. Akhirnya ya dia terbentuk sendiri oleh komunitas keluarga, teman dan lain sebagainya, leluhur.
Dari situ akhirnya lahirlah seorang Miss Marvel yang sejati kayak gitu. Dalam konteks Islam ini kan juga masuk banget ya, bagaimana semua itu cuma titipan. Ke dalam Islam kan seperti itu ya. Iya. Dan segala hal yang ada dalam Miss Marvel itu titipan orang. Oke, itu tanggung jawab ya. Itu tanggung jawab, makanya Untuk- iya. Dia menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Iya, dan akhirnya sejati diri dia juga akhirnya paling final tuh dikasih nama sama bapaknya ya. Mm-mm. Itu. Sebelumnya kan itu juga ada ya. Aku nggak expect itu sih. Ya Awalnya. nggak expect ya itu juga. Bagaimana elemen keluarganya itu Iya, membentuknya itu juga dengan sangat itu juga lebih apa ya, cara mengemasnya juga melebihi dari komiknya ya. Kalau di komiknya kan si Kamala ngelihat sorry kalau keliru ya. Zoe Zimmer itu kan tenggelam di sungai. Kemudian dia mencoba menolong tetapi dia berubah jadi Captain Marvel. Iya. Nggak salah. Shifting kan dia berubah jadi Captain Marvel, tapi dia setelah melalui itu dia merasa nggak nyaman, nggak enak ya jadi orang lain tuh. Saya pengen jadi orang apa adanya, seperti bapak saya yang pernah bilang dalam Al-Quran gitu kan, ada kan itu referensinya ya. Dia akhirnya menolong, untuk pertama kalinya dia mengucap ambigen ya, tangannya besar, kemudian menyelamatkan si Zoe itu kan juga ada di ininya ya. di ending Tapi itu ya. ya di endingnya juga sudah tersirat ya itu apa namanya ayatnya si Al-Maidah ini diucapkan oleh bapaknya si Kamala, dan bahwa menyelamatkan satu orang itu sama halnya menyelamatkan seluruh dunia, karena ketika dia menyelamatkan satu orang dia kan domino effect, dia Iya. selamat menyebarkan kebaikan. Kayak seperti itu kurang Ini lebihnya kan. filmnya bener-bener kayak Ada dakwanya. dakwanya banget. Dan itu apa namanya paralel sama itu, sama apa namanya emang niat awalnya Wilson menulis Kamala itu kan ya seperti itu. Dan itu delivernya lebih bagus dari komik ya. Kalau komik dia cuma si Kamala ini inget perkataan bapaknya. Kalau si di series ini Kamala diomongin langsung oleh bapaknya nasihat-nasihat tersebut sampai akhirnya dia diberi nama oleh bapaknya sebagai Miss Marvel ya. Nggak sengaja diberi nama. Dan itu alhamdulillah nggak ini. Nggak ganggu, nggak kering juga. Nggak cringe. Untungnya. Kayak Doctor Strange ya. Fantastic Four. Emang kalian hidup tahun 60-an. Buset itu nggak lucu anjir. Oke, itu dari motif ya ketidaknyamanan ketika dia menjadi orang lain yang membuat dia menjadi seorang Miss Marvel yang sesungguhnya. Next, bagaimana nih? Apakah series Miss Marvel ini sudah mencapai target audiensnya Mas Deris? Kita sebagai orang Indonesia bagaimana melihat Miss Marvel? Kalau aku malah Perbedaan menghadap tadi ya. Jadi tahu ya. Iya, jadi target audiensnya jelas. Siapa? Pertama jelas penggemar Miss Marvel, kedua penggemar MCU, ketiga inklusivitas itu. Oh, orang minoritas ya. Jadi secara target menurutku malah udah melebihi karena pada akhirnya khalayak mainstream pun menerima. Terbukti dari skor Rotten Tomatoes-nya yang segitu. Reviewer ya. Reviewer pada memuji loh, terlepas Audience dari skornya bagaimana? Aduh aku nggak juga ngecek. ya? Nggak ngecek aku itu skornya. Tapi itu kan cukup representatif ya. Walaupun tidak bisa dijadikan patokan pasti, tapi itu representatif. Jadi menurutku ini melebihi target sih. Walaupun banyak yang mencekal juga. Satu hal yang mengganjal tuh sebenarnya ini udah oke ya, tapi saya takutnya nanti dikasih hati minta jantungnya. Ada satu hal yang mengganjal ya, inklusivitas di sini tuh masih standar ala Barat ya. Maksudnya gini, ini pasarnya pasti dominan untuk Barat. Nah makanya ketika adegan di Karachi itu bahasa yang dipakai itu kenapa campur-campur sih? Kadang ngomong Inggris, kadang ngomong pakai Urdu. Itu agak mengganggu ya. Itu kan menandakan keegoisan audiens Barat. Saya nggak mau baca subtitle gitu ya. Jadi benar. Ya apa? Terlihat banget Disney tuh nggak mau hilang audiensnya. Belum mau kehilangan audiens Barat mereka ya. Jadi tapi usahanya patut diapresiasi lah. Iya. Bagaimana dia masih terus mencoba untuk ngomong Karachi. Ya walaupun sekedarnya ya. Ya sama kasusnya kayak di Shang-Chi ya. Datang ke Cina, orang Cina ngomongnya Mandarinnya juga sering ngomong Inggris ketimbang ngomong Mandarin gitu ya. Walaupun ada justifikasinya ya. Iya, ini kan menggambarkan audiens Barat tuh masih jadi rajanya, ini masih sangat hati-hati nggak mau kehilangan karena audiens Barat nggak mau baca subtitle kan. Tapi ya itu menurutku gimana ya, namanya teknis ya. Namanya teknis dan perusahaan kan bisnis ya. Jadi mereka tetap tidak mau kehilangan Ya sudahlah, tidak apa. Usahanya
boleh lah. Boleh lah. Misalnya boleh. Meskipun bahasanya campur-campur ya. Aneh ya jadinya. Iya. Kenapa nggak Urdu sekalian ya? Atau Inggris sekalian, sekalian. Iya, itu malah nggak kan ya. Malah nggak daripada campur-campur. Iya. Oke, ngomongin soal apa tadi? Ada ini ya, apa namanya? Ada jokes yang nggak cringe. Ya ini yang paling menarik sih. Aku paling suka itu bagian ini. Apa? Bagaimana Miss Marvel itu mendobrak tradisi mendobrak MCU ya? tradisi. Harus diakui lah, MCU itu identik dengan joke-joke receh, maksudnya apa one liner gak penting gitu. Iya. Mas Marvel tuh sangat minim. Apalagi paling cringe banget tuh pas adegan Illuminati-nya Doctor Strange tuh, buset, itu cringe-nya Masya Allah sangat maksimum itu. Gak penting itu Doctor Strange menanggapi Illuminati atau lain sebagainya itu. Nah ini di Miss Marvel ini gak ketemu kita, ya bahkan di ala kadarnya ya. Bahkan di series di Disney Plus lain maksudnya masih seperti itu loh. Iya, targetnya pas gitu loh. Ketika dia dapat suite baru pun jokesnya enak gitu loh. Kamu pakai apa? Loh, kamu pakai apa? Topi yang halal haram itu. Itu lucu ya. Itu lucu banget itu. Sama yang baju bagus dari Pakistan ya. Pakistan memang beneran produksi baju gitu kan. Iya. Terus dapat nama Miss Marvel pun juga nggak jadi bercandaan gitu. Miss Marvel juga jadi joke screen atau gimana ya. Semuanya jadi itu. malah bangga karena dia memiliki nama Miss Marvel. Coba Spider-Man contohnya, dengar kata Dr. Octavius itu kita udah biasa gitu loh. Kok diketawain sih nama Dr. Octavius? Iya, itu aneh lah. Maksudku Spider-Man wis udah jadi ikon pop kultur. Di Doctor Strange Spider-Web gitu atau apa gitu, dia beneran keluar jaring dari duburnya atau gimana? Itu kan nggak penting. Spider-Man itu udah pop kultur, udah 50 tahun lebih, jadi kok masih jadi namanya masih didengar asing itu gimana sih? Aku juga nggak tahu ya kenapa Miss Marvel tuh diberi treatment kayak gini ya. Dalam artian ini kan hal yang nggak bisa dicapai eternal nih. Eternal andai less joke. Dia akan jadi satu film utuh yang keren. Tapi Miss tapi ya masih gitu ada lah. Jokes Malah di Miss Marvel ini yang apa mungkin karena karena mereka benar-benar mencoba inklusivitas nih. Jadi mereka takut dapat backlash berlebihan kalau lagi bahas Islam yang minoritas. Diketawain. Banyak joke-nya. Mungkin juga gara-gara itu kan. Iya, jokes-nya yang itu juga kena tuh, yang quotes-nya Abraham Lincoln tuh. Itu juga kan lucu ya. Iya. Dapat kena jokes-nya tuh, kena maksudnya momen lucu ya kena lucu, momen serius ya serius gitu ya. Ya itu ya salah satu yang positifnya di situ, mendobrak salah satu tradisi MCU yang selalu ngasih jokes di tengah ya. Di hal-hal serius tuh selalu nge-joke. Serius selalu nge-jokes. Dan ini ya. kita enggak bahkan yang terburuk pun kejadian kayak Moon Knight itu enggak pengen lucu kok jadi lucu. Dan itu mengganggu. Iya. Mengganggu. Di Miss Marvel untungnya nggak ada. Nah, di Miss Marvel untungnya ada. Padahal ini bukan sebuah serial yang serius. Iya, santai. Santai banget serialnya. Ada pas di porsinya ya. Tapi semuanya sesuai porsi. It's good sih. Semoga kedepannya gini terus lah. Sama satu lagi ya, nggak ada lagi daddy issue. Iya, di sini keluarga itu adalah support system yang bagus. Iya. Maksudnya gini, ketika Kamala dimarahi dan lain sebagainya, itu adalah genuine concern parents to their children kan. Tapi kemudian ketika bapak ibunya udah tahu apa sih yang dihadapi anakku, cuma disupport ya. Supportnya bisa-bisa. Nah ini kan kayak meludahi kalau orang yang kamu anggap barbar, kaum yang kamu anggap barbar, tapi mereka itu sehangat itu loh. Dalam tanda kutip keluarga muslim ya. Yang di Amerika dianggap support berbuat kebaikan ya. Bahkan di seri lain di Hak E seri Hak E, anaknya jadi superhero, ibunya malah villain. Iya kan? Nah, di sini malah keluarganya bener-bener support. Give them all to support Kamala, sampai bikinin baju sampai kan itu luar biasa banget. Iya, itu juga mematahkan satu lagi ya. Baju yang dibuat Kamala, kan selama ini superhero tuh bajunya dari dua ya, satu buatan Stark, satunya buatan Wakanda ya. Nah ini luar biasa, nggak keduga loh. Saya sempat mikir dulu, ini yang buatin baju siapa nih? Wakanda atau Stark nih? Ternyata homemade. Orang tuanya sendiri, ini kan yang selama ini Superman kan? Iya. Superman kan bajunya dibuat oleh orang tuanya. Oleh ibunya. Iya, ibunya. Ini malah kecolongan dipakai Miss Marvel nih. Yang buat malah orang tuanya. Gak cuma orang tua, Bruno kacamatanya, bajunya ibunya, selendangnya dari neneknya. dari gelangnya dari neneknya. Ini kan
beneran Beneran ya superhero giveaway konsep iya apa in a good way. bisa segitu ya mikirnya ya. Beneran dipikirin dengan Iya, baik gitu di loh. komik aja nggak sampai segitunya Iya, ya mengumirkan itu ya. Beneran melebihi komiknya sih. Belum lagi itu huruf apa namanya logonya itu kan dari huruf kaf ya. Ha, Huruf Arab kaf nggak ketukan sampai situ ya. Kok bisa ya? makanya beneran. Huruf kaf itu dari Bener, kamunya ha. Kamala, Ha. kaf itu kan jadi petir. Bisa atas gitunya ya memikirkan sampai ke situ ya luar biasa timnya Miss Marvel. Bener, good job lah buat mereka. Iya. Oke, selain Daddy Issue tadi udah ya Star Lord terus T'Challa Semuanya punya jadi issue. kecuali Kamala. Hampir semua lah, hampir semua. Iya. Family issue, tapi Iya. Kamala malah Bapaknya support banget ya. Saya tuh ngelihat bapaknya yang pengen nganter ke Avenger Con nggak jadi. Itu sedihnya dapet. itu anu loh, apa namanya? Itu genuine Ya, concern. bapaknya tuh udah excited loh pengen nganter Kamala ya sampai akhirnya dia memberikan apalah ya nama itu kemudian itu saya ini baru kali ini ada Bapaknya support superhero, itu ya. superhero. Oke, lanjut. Oke, masuk ke apa ya? Oh, tadi udah substansi ya, ada representasi, narasi, ada. Oh, masih ada lagi. Kita coba Riz, hubungkan dengan apa konteks yang lain pada apa kita komparasikan antara coba ini Miss Marvel series dan komik. Ada perbedaan apa saja Nah, sebenarnya? Atau persamaan atau perbedaan? Hal paling mendasar yang dari awal tuh udah jadi kontroversial, termasuk saya, kontroversial yang aku nggak suka Miss Marvel tuh karena kekuatan. Pertama powernya ya. pertama dia bukan Inhuman. Iya. Tapi kemudian kedua kekuatannya juga bukan shape shifting. Kekuatannya kayak Green Lantern. Shape shifting itu ada di terakhir loh. Ya, pada akhirnya kan. Cuman kan itu kan nggak tuker tempat tuh. Nggak tahu nanti ya. nanti. Nggak tahu itu tuker tempat atau apa nggak ngerti ya. Tapi aku ngelihat pas itu, jadi shape shifting kayak di komik ya. Iya. Tapi nggak tahu nanti tuker tempat atau shape shifting. Nanti itu beda bahasan. Tapi bagaimana perbedaan itu kan akan selalu memantik kontroversi fans ya. Tapi sekali lagi perbedaan itu ada batas ketika kita memaafkan perbedaan ya. Iya. Pada Miss Marvel ini untungnya perbedaannya itu hanya bersifat fisik. Iya, appearance saja ya. Substansial core karakternya malah tergali jauh lebih baik dibanding komik. Iya, malah lebih bagus dari komik ya. Makanya aku, nggak masalah dah. Boleh aja. Ya powernya berubah kayak gitu juga nggak masalah ya. Kan sama-sama, cuma dia bentuknya cahaya. Kalau di komik dia memang kayak Mr. Badannya. Fantastic ya. Iya. Awalnya aku merasa apa namanya ini masalah budget dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah nonton, ini terkait story arc Gelang yang harus ancestor itu loh. Jadi emang ini bisa dibilang necessary change. Jadi buatku termaafkan. Walaupun Iya, awalnya sama. aku nggak masalah ya dengan perubahan power itu ya. karena core karakternya tidak berubah, malah bahkan lebih bagus. Lebih bagus dari komiknya. Makanya oke lah, boleh. Oke, itu power ya. Kemudian, nah ini kelompoknya Kamala tuh udah ter-reveal ya. Kita selama ini tahu kalau Kamala itu kan Inhuman ya. Dia terekspos di komik ya. Dia tuh terekspos Terrigen Mist yang hancur karena diserang Thanos ya di Atilannya. Di komiknya kan gitu. Thanosnya ngobrak-abrik. Ya, Thanosnya kan ngobrak-abrik Atilan buat nyari anaknya. Kan hancur tuh kota Atilan. Terrigen Mist-nya nyebar ke seluruh dunia. Jadinya kan setiap gen Inhuman tuh ke trigger. Salah satu yang ke trigger itu kan Kamala ya. Nah, itu ya perbedaannya itu ya Inhuman. Nah, di sini tuh dia ternyata di-reveal adalah mutant. Ini bagaimana nih? Kalau aku nggak suka. Nggak suka. Oke, Nggak suka karena core-nya mutan itu kan adalah homo superior. Ya, evolusi ya. Dia evolusi manusia, karena itu manusia tidak bisa menerima mutan. Oke, ya betul. Melawan takdir Tuhan ya. Karena core-nya ceritanya mutan itu selalu gini, selalu muter di sini aja. Nah, ketika Kamala dijadiin mutan, dia udah melenceng. Dia bukan homo superior. Dia kan kawin silang. Hybrid. Ya. Makanya aku nggak bisa menerima Kamala sebagai mutan. Ya, karena ancestornya itu satu clandestine, satu manusia ya, yang Hasan itu ya, sama Aisyah. Ya, bukan dan arahnya itu jadi agak berbeda. Bagaimana Kamala itu kan representasi hope. Iya. Nah, mutan itu kan akan selalu pesimis auranya.
Oke, Nah, bisa diterima. itu tuh kalau ngomongin core inti mutan dan Kamala, makanya aku nggak bisa menerima bagaimana Kamala dijadiin mutan, walaupun ya entahlah nanti Kevin Feige seperti apa. Ya, tapi dari pembuat Kamala sendiri, pembuat Miss Marvel, si Sana Amanat, sebenarnya dia menginginkan Miss Marvel ini agar mutan pada awalnya 2014 ya. Aku juga pernah baca itu. Si Sana sendiri bilang dia kepengen Miss Marvel ini sebagai sama memiliki misi inklusivitas seperti halnya X-Men ya. Sebagai Muslim dia juga inklusi. Nah ini kan coba dia kepengen Kamala tuh mutan. Tapi ya ini ada agenda besar di balik itu. Ya namanya juga kerja di orang ya. Kerja ikut perusahaan, mau itu punya ide, saya pengen Kamala nih mutant, tetapi sama yang punya rumah ya, sama yang punya lisensi itu, yang Marvel ya. Marvel tahun 2014 nge-push ya, kita tahun saat ini kan nggak punya X-Men, karena X-Men dipegang Fox. Marvel harus punya karakter ya seperti X-Men, ya Inhuman di-push besar-besaran supaya dia mencapai level seperti X-Men ya. Nah itu tahun 2014 tuh kerasa banget ya, pasti mengalami ya. Yang baca komik pasti mengalami. Semuanya ada Inhuman. Semua ada Inhuman-nya, ada X-Men versus Inhuman, ada Inferno, ada Miss Marvel, ada Axis. Ya, pas zaman itu Axis juga kan ada. Iya, itu kan sangat dipus ya, bagaimana Marvel sangat mati-matian mempromosikan Inhuman tahun 2014. Nah itu ketika Sana Amanat dan Willow Wilson dan timnya pengen mengajukan bikin superhero Muslim, oleh Marvel, jangan X-Men dong, kita kan nggak punya lisensinya, Inhuman gitu ya, kelihatan di mejanya mungkin gitu ya, di rapat redaksi ya, karena saat itu memang dipush habis-habisan agar Inhuman tuh bisa setara dengan X-Men, karena X-Men saat itu dimiliki oleh Fox. Sekarang saat Marvel sudah bisa membeli Disney sudah bisa membeli Fox, itu kan balik pulang kampung kan, lisensi dari X-Men, dan akhirnya di luar dugaan melalui series Miss Marvel kemarin, Kamala ternyata masuk mutant. Nah, itu kan menarik ya, menarik dalam artian Miss Marvel itu selalu menjadi agenda titipan. Agenda titipan. Nah, di komik dia dititipin isu Inhuman, di series, di live action dia dititipin isu mutan. Karena mereka mau mengangkat mutan gitu. Iya. Itu menarik. Iya. Karena sekali lagi ini inklusif. Jadi kalau kamu bikin sesuatu yang inklusif, downright dimakan sama orang. Inhuman gede karena Kamala itu fakta. Betul. Iya kan? Iya. Pada saat itu. Lebih terkenal Kamala daripada Black Bolt ya. Orang masih ingat siapa Kamala. Orang udah nggak peduli sama Black Bolt dan Medusa. Siapa Lockjaw itu lebih sering disandingkan sama Kamala daripada sama Black Bolt. Lebih lucu soalnya. Iya. Nah di film pun begitu, di live action pun begitu. Bagaimana terlepas aku suka nggak suka, tapi momentum inklusivitas ini yang untungnya downright juga ditunggangi dengan mutan meledak. Iya. Terlepas kita suka nggak suka ya, tapi fenomenanya seperti itu. Terus jadi mutan pertama di MCU adalah Miss Marvel ya. Itu gimana ya? Retconnya juga pusing nanti ya. Apalagi nanti Scarlet Witch ini masuk mutan atau enggak juga pusing lagi ya. Karena komik udah terlanjur di retcon kalau dia bukan mutan kan. Sama Quicksilver ya. Tapi ya begitulah. Penulis komik. Dunia komik pasti pusing. Bakal pusing nih ya, Pak. Oke, lanjut. Itu series dan komiknya ya. Bagaimana sekarang kalau kita bandingkan karakter Muslim Miss Marvel ini dengan karakter Muslim sebelumnya, sudah ada atau belum? Ternyata banyak ya tapi saya nggak hafal ya. Ada yang terkenal tuh Das ya. Itu dari X-Men. Mutannya ini mutan Muslim. Banyak ya. Google aja lah. Tapi yang saya kemarin sempat baca sebuah artikel, ada yang meng-compare ya Miss Marvel dengan Das. Das itu Soraya Kadir ya. Itu perempuan mutan. Ini malah mutan beneran. Ya, Muslim mutan beneran, dan mutan malah pakai jilbab loh. Bercadar lagi ya. Nah, ini di tulisan dia itu, di paper ini dia bilang kalau Miss Marvel ini adalah gambar Muslim yang santai, representasi Islam yang sesungguhnya yang ada di Amerika Serikat, yang sangat beragam. Nah, sedangkan
itu kan tahun 2014 ya. Soraya Kadir itu tahun 2000-an awal ya, di X-Men, di komik X-Men yang Grant Morrison apa yang nulis ya, saya lupa ya. Nah, di saat itu penggambaran Islam juga masih sama yang seperti saya tanyakan di awal tadi ya. Media barat, Islam, bagaimana? Teroris, radikal. Itu di Soraya kayak gitu. Soraya Kadir di Das itu seperti itu ya. Dia ditampilkan membawa ketakutan, kemudian ditampilkan sebagai apalah, lekat dengan teroris, hidupnya ekstrim. Itu Islam. Pakai cadar gitu. Iya, cadar nggak masalah. Tapi apa? Itu bukan substansinya itu masih sebagai orang yang ditakuti ya. Itu era sebelum Miss Marvel. Ketika Miss Marvel hadir, dibalik ya apa namanya representasinya. perbedaannya kan di seperti ini ya. Dalam artian bagaimana dulu bukan cuma Marvel by the way ya, DC juga dengan Simon Bas itu merepresentasikan Muslim sebagai Muslim yang mereka tahu. Oke, sebentar. Jadi gini ya, sebelum belum tahu ya. Jadi Marvel tuh punya flagship karakter Muslim namanya Miss Marvel ya. DC itu sebenarnya sebelum Miss Marvel juga sudah punya flagship karakter namanya Simon Bas ya, Simon Bas. Dia tuh Green Lantern. Green Lantern kalau si Kamala ini Miss Marvel. Nah, gimana tadi itu bagaimana apa penggambaran gini. Membandingkan dua karakter ini Kamala sama Simon. Sama Simon ini nanti aku bandingkan sama Das juga ya. Silakan. Aku. Jadi gini. Dulu mereka Das sama Simon ini bukan ditulis oleh orang Islam. Oh iya, betul. Jadi mereka menulis Islam. Geoff Jones ya. Textbook. Ya Arab Saudi. Timur Tengah. Bagaimana Simon ini terduga teroris. Iya, itu yang nulis jadi, Yahudi ya. Representasi ketakutan. Simbol ketakutan. Nah, bagaimana mereka berjuang untuk diterima. Iya betul. Simon itu berjuang agar diterima oleh masyarakat kan dia. Ya. Jadi sedangkan Kamala itu adalah representasi yang apa adanya Muslim Amerika. Yang seperti itu yang sehari-hari kita lihat ya. Yang sehari mereka lihat Perbedaannya adalah bagaimana dulu Muslim ditulis sebagai ditulis bukan sebagai karakter tapi sebagai personifikasi agama. Iya ya. Sekarang Muslim ditulis sebagai karakter. Itu perbedaan yang sangat jauh. Itu baru Kamala yang bisa. Simon Bas sendiri dia digadang-gadang flagshipnya Muslim. Bahkan sebelum itu juga ada ya Dr. Fate juga Muslim kan? Dr. Fate juga. Dan itu juga. Tapi Simon ya yang paling yang punya judul sendiri. Karena Dr. Fate-nya dia itu replacement dari Hal Jordan ya. Nah itu juga masih kejebak sama hal itu ya. Stereotip Muslim. Ditakuti kan sempat dilempari kan rumahnya si Simon itu karena orang-orang takut sama Muslim kan. Nah ini kejebak di situ ya orang-orang Amerika ketika menulis Islam. Bener, karena mereka nggak punya power set, nggak punya skill set untuk menulis itu. Beda dengan Kamala yang benar-benar ditulis dengan niat inklusivitas. Ya, yang nulis pun juga orang Pakistan, orang Muslim, dan orang yang tahu Captain Marvel yang nyiptain kostumnya kan Jamie ya. Kemudian Adrian Alfona. Yang lain ditulis dengan prasangka Muslim. Iya, pengetahuan mereka dari teks aja ya, dari buku, dari berita. Kita lompat agak jauh ya. Beginilah cerita inklusivitas yang benar. Iya. Ya ditulis dengan niat untuk menghargai yang ingin kamu tulis, bukan ditulis dengan niat ingin memasukkan sebagai embel-embel aja. Makanya Kamala ini yang lebih berhasil ketimbang Simon ya. Oh iya, jauh. Simon terlupakan. Das siapa yang peduli? Nggak ada. Kamala sampai sekarang harus dikatrol sama Jessica Cruz kan. Green Lantern ke-6. Padahal Green Lantern sendiri ada banyak banget. Benar. Green Lantern itu kurang Islam apa coba, Aris? Iya. Warnanya hijau, mengucap 2 kalimat. Kemudian jumlahnya ribuan, yang diketahui yang wajib kita tahu cuma 5. Itu kalau ngejok ya. Coba Green Lantern tuh. Tapi harus dikatrol lagi ya. Iya. Jadi itu sayang sekali lah. Simon nasibnya juga terlupakan sekarang ya. Das tahu juga. saya ya. Das juga nggak ngerti ya. Kamala sampai sekarang masih. Kamala masih punya impact. Bahkan banyak orang kepengen Kamala gabung ke Young Avenger. Sorry, levelnya bukan Young Avenger. Iya, Kamala Avenger udah. Levelnya udah Avenger dia, masuk ke Avenger dia malah ya. Iya, itu sebuah lompatan besar ya dari. Kamala itu adalah inklusivitas done right. Itu aja sih. Iya, dia langsung masuk ke Avenger ya. Oke, itu ya, secara substansi kayak gitu. Mungkin secara teknis kita singkat saja Mas Daris. Ya, karena kita juga tidak punya ilmu mumpuni untuk membahas teknis ya. Tapi sebagai penonton awam melihat editingnya, cakep ya.
Terlebih editing ala medsosnya. Itu sangat anak muda banget ya. Kekinian banget. Title cardnya juga warna-warni, bahkan ada yang ngitung jumlahnya 99 ya. Jumlah Asmaul Husna ya. Ada yang itu? Ada yang hitung 99 totalnya ya. Dan itu sesuai dengan ceritanya. Ketika dia di Pakistan dia ditulis pakai Arab sama Urdu, di Amerika dia pakai pop culture dan lain sebagainya. Itu kan sama, buset ini sedetil itu ya bikin. Thoughtful banget yang bikin memang. Yang bikin benar-benar luar biasa ya, sedetil itu ya. Emang kayaknya perlakuannya nggak beda sih Mas Marvel. Karena ini adalah ajangnya Marvel untuk. Ada juga yang viral kemarin video yang Kamala tidur di kasur kemudian itu juga banyak yang muji kan itu. Tahu nggak? Yang mana? Kameranya muter tuh. Oh. Itu kan malah fans MCU udah jadi ceng-cengan tuh. Karena baru kali ini yang lihat apa teknis film kayak gitu. Loh, bagus dong teknis kayak gitu tuh dipakai di film mainstream gitu. Ini aku tidak notice ya itu. Aku tidak notice. Iya, dari efeknya juga nggak jarang sekali dipakai di MCU sebelumnya ya. Editing kemudian theme songnya juga catchy semua ya. Kayaknya sejak Moon Knight emang theme songnya keren-keren sih. Iya betul. Coba fase 1 tuh theme song apa yang diinget? Nggak ada tuh. Nggak ada. Fase 2 emang ada? Ya paling theme songnya Avenger. Aku nggak inget sih. Theme songnya Avenger kan ya gampang diingat. Cuman itu scoring ya. Theme song apa coba? Nggak ada. Nggak ada. Paling ini ya The Weeknd ini yang dipakai si Miss Marvel ini ya. Kemudian satu hal yang agak mengganggu ya, CGI. Ya, tapi itu memang PR MCU secara keseluruhan sih. Sejak Sejak Phase 2 itu kan bukan, sejak Phase 4 itu kan. CGI-nya tuh tahun 2022 sama CGI 2008 tuh malah bagus 2008. Iya, maksudnya Transformer versus MCU malah bagusan Transformer. Mungkin juga karena kan mereka bagi budget ya, mungkin. Ya, karena saking banyaknya proyeknya jadi apalagi seadanya. Thor yang kemarin tuh udah itu sangat konyol sekali CGI-nya kayak anak SMK yang buat ya. Kalau ya belum lagi kena kasus kemarin kan. Iya. Bagaimana tapi itu gosip lah, gosip. Yang jelas CGI-nya Miss Marvel terutama di Karachi ya, Iya, yang di Karachi yang itu saya rasa terasa palsu. Sebentar, itu Karachinya tuh saya rasa nggak syuting di Karachi ya. Iya tuh, nggak mungkin. Nggak tahu ya. Saya kemungkinan nggak syuting di sana ya, mungkin di negara lain tapi yang di setting mirip Karachi ya. Yang satu mengganggu tuh yang langitnya Karachi itu kelihatan banget green screen ya, itu yang agak mengganggu ya. Selain itu ya oke lah ya, secara standar dia nyulap satu kota jadi Karachi itu juga apresiasi banget lah ya. Tidak ada yang bisa dipuji berlebihan soal CGI. Ya CGI, malah tidak bisa dipuji. Ya so-so lah biasa. Tapi secara presentasi editingnya itu bagus. Editing yang bagus ya. PS yang bagus. Tidak bercelah lah kalau ngomongin teknis selain CGI. Iya. Menurutku. Oke itu ya teknis, kemudian kita masih yang agak receh-receh nih. Kita bahas Easter egg dan cameo nih. Nah ini aku yang nggak begitu cameo terutama karena aku tuh nggak pernah mencari tahu wajah-wajah anunya. Jadi aku malah nggak notice mereka ada di mana. Kalau Willow Wilson mah, tapi si Willow Wilson nggak pakai jilbab di sini ya. Jadinya banyak yang nggak ngeh ya. Tadi saya bilang ada ini ya representasi. Jadi Kamala itu merepresentasikan 4 penciptanya ya. Sana Amanat, Willow Wilson, Jamie sama Adrian Alpona ya. Itu muncul semua di seriesnya ya. Nah itu nggak notice sama sekali. Sana jelas jadi nama neneknya ya. Terus Sana Amanat sendiri pun juga muncul kan di pernikahan Amir, di pernikahan kakaknya ada tuh. Kemudian Willow Wilson juga muncul di video TikTok itu. Yang terakhir tuh? Iya, yang bule. Kan itu dominan video TikTok, ada yang sehnya ya di hotdog itu kan ada Willow Wilson muncul di situ sekian detik ya. Nah, itu dia juga jadi nama kepala sekolah di situ ya, Tuan Wilson itu kan nama si Willow Wilson ya, GWW. Terus Jamie itu kan ketika Kamala jadi antara dia shifting atau tukar tempat, yang dia pegang itu kan gambarnya si Jamie. Poster-posternya juga buatan Jamie semua karena Jamie yang mendesain Captain Marvel ya. Ini benar-benar yang mendesain Captain Marvel dan juga yang mendesain si kostumnya siapa kostumnya si Kamala. In all sense itu benar-benar respect sama pembuatnya dan materinya. Iya. Jamie, kemudian Adrian Alpona juga muncul di
di graffiti-nya di Karachi itu ada nama Adrian Alpona. Nggak tahu itu yang bikin dia sendiri atau nggak tahu ya. Tapi Adrian Alpona kan yang gambar interiornya komiknya Miss Kamala. Marvel ya. Ya semuanya terrepresentasi di situ. Belum cameo-cameo yang lain pasti banyak sekali ya di situ ya. Carinya di YouTube pasti banyak. Tapi yang membuat saya itu baru ini benar-benar merepresentasikan empat penciptanya Ya aku nggak ngeh itu. Apalagi ya cameo banyak sih, banyak orang-orang Marvel yang muncul di cameo-nya juga. Siapa ya? Yang paling notable ya Captain Marvel jelas ya. Iya, Captain Marvel. Terus ada tuh siapa yang sebagai hostnya YouTube-nya Marvel tuh juga muncul jadi pembawa acaranya AvengerCon. Yang megang YouTube-nya Marvel. Jadi di situ ya. Jadi, emang beneran representasi fandom banget iya, sih. Iya bener-bener apa namanya. Banyak banget yang dimunculkan, banyak banget yang apa ya di respect, banyak banget yang di beneran apa ya? Emang aku jarang memuji film Marvel ya. Tapi Miss Marvel ini bukan karena aku muslim juga ya. Bukan. Di luar itu pun juga di luar itu pun berkualitas beneran ya. cameo-cameonya Don Right. Iya, dari yang substantif, teknis sampai yang hal receh pun semuanya bisa bersatu padu gitu ya. Minusnya cuman powernya beda, tapi ya, kemudian itu sama termaafkan. CGI ya, mungkin itu yang agak sama durasi kali ya, kurang panjang. Kurang agak tambahin episodenya mungkin kurang layak ya. Kurang elaborate. Kurang elaborate. Oke, terus ada beberapa Easter egg juga ya, beberapa adegan tuh ada yang pas pengajian. Itu bener-bener dari komik ya? Iya, itu komik banget. Terus yang adegan Zoozimer jatuh itu kan dia nggak jatuh dari ya, tapi di komiknya dia tenggelam di sungai ya. Terus apa lagi ya? Yang dari komik itu ya? Oh, sama pas itu, pas mutan apa di reveal kalau Kamala mutan, ada nggak sih? Itu baju yang dipakai itu baju yang di komik semua. Dan Bruno yang bajunya oranye, jaket oranye, kemudian Kamala yang pakai kupluk itu kan di komik semua tuh ada itu ya. Itu sama segitunya ya. Sama suaranya X-Men. Oh, suara X-Men. Ya, itu juga hint ke mutant. X-Men tahun 90-an yang kita tonton waktu kecil ya. Iya. Yang sangat memorable. Oke, gitu ya. Oke, saya rasa itu satu lagi mungkin terakhir ya. Ini kan MCU sudah menyasar ke audiens yang karakter yang inklusif ya. Dimulai dari Black Panther, ada superhero apa namanya di luar kulit putih ya. Kemudian ada Captain Marvel sebagai representasi feminis, kemudian ada Miss Marvel representasi Shang-Chi sebagai representasi timur, Eternal sebagai representasi seluruh dunia. Ada banyak sekali itu ya. Kemudian apa yang belum disajikan oleh MCU ya? Raya. Next akan ada Hulk Korea ya. Iya kan? Di mana? Di seriesnya? Katanya di Miss Marvel, di The Marvels. Katanya ada iya, aku pernah baca itu. Totally Awesome Hulk itu kan orang Korea kan? Amadeus. Yang Amadeus tuh, itu katanya ya, kita belum tahu ya. Itu bakal dari orang Korea. Afrika sudah. Memang inklusivitas itu kan sekarang salah satu market yang gede ya. Jadi kalau kamu bikin sesuatu yang inklusif dimakan orang, fakta. Oh, iya. Jadi mungkin Asia Tenggara. Iya. Kita kan belum pernah ya dapat. Iya. Sekalian dapat raya yang bukan Asia Tenggara. Yang terakhir ini Young Avenger mungkin nanti bakal banyakan ya. Itu Amerika Latin ya, si America Chavez. Terus Namor juga katanya nanti, nggak tahu nanti ya bakal beneran arah bekerja nggak ya nanti dirubah ininya ya. Aku nggak. Dari Atlantis ke Tenochtitlan. Tapi itu kan beneran memperlihatkan bahwa future-nya Marvel itu inklusivitas. Iya. Tapi all about inclusivity. Tapi ada loh ilustrator di Marvel yang bikin jokes ya. Ini orang Marvel loh. Kalau pengen ganti Namor jadi orang Amerika Latin, jangan Namor namanya, Ramon. Ya. Itu berarti kan betapa sampai nggak terima itu ya bahkan orang-orang dalam. Nggak tahu nanti bagaimana, kita kan nggak ngerti, belum tahu ya. Aku sendiri ya kita nanti tunggulah Black Panther 2 seperti apa. Kalau X-Men jelas banyak ya. Oh, ada Storm. X-Men itu kan udah Sun, embodiment of inclusivity. Iya. Jangankan ras ya.
Ya dari orientasi seksual juga makin beragam ya, meskipun beragam. love and hate ya banyak yang Ya. tiba-tiba dirubah. Nah gitu ya. Ada rasial, ada gender, kemudian, nah kita bertanya nih, DC itu sudah punya Aquaman ya, yang dengan merepresentasikan orang Pasifik ya. Kapan nih orang Asia Tenggara kira-kira? Gak bak. Gini ya, apa? Dapat representasinya kapan ya orang Asia Tenggara? Kayaknya menurutku ya. Gimana Mas Daris? Nggak bakal deh. Nggak bakal. Karena kita tidak cukup representatif. Oke. Asia Tenggara itu kan multikultur ya. Oh. Tidak ada satu kultur yang benar-benar bisa Ya karena kita tahu mewakilkan karena kita Asia Tenggara. Iya benar kan. Makanya susah. Makanya aku merasa kita tidak akan dapat deh. Kita paling dapatnya ngikut Cina. Representasi Asia. Asia jadi kita ikut Shang-Chi ya. Iya, kita ikut Shang-Chi. Kalau Asia Tenggara, faktanya mereka bikin raya nggak sukses. Faktanya. Berarti kayaknya nggak bakal ada. Raya itu kan upaya untuk merepresentasikan Asia Tenggara yang tidak downright ya. Oke. Saya punya pendapat lain Mas Daris. Gimana? Kalau ngelihat installment Marvel sebelumnya, Black Panther sama Miss Marvel, Marvel selalu berhati-hati agar audiensnya nggak lari ya. Mereka selalu menjaga audiens penutur bahasa Inggris itu tetap dapat ya. Nah, bagaimana mereka mengemas ya agar Black Panther tuh negara yang Wakanda tuh negara yang dijajah Inggris. Jadi wajar dong penuturnya bahasa Inggris. Pakistan keturunannya dijajah Inggris. Wajar dong neneknya Kamala bisa bahasa Inggris. Kalau Asia Tenggara jangan-jangan negara yang dijajah Inggris. Jadi Malaysia dong yang direpresentasi. Sama Singapura ya? Singapura ya bisa jadi. Ujung-ujungnya Cina. Iya ya. Iya kan? Ya Tionghoa udah direpresentasikan Shang-Chi ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya Marvel masih berhati-hati, ya representasi yang biasa diangkat orang Malaysia karena Malaysia pernah dijajah sama Inggris ya. Karena jadi wajar orang Malaysia ngomong Inggris wajar ya gitu. Iya. Indonesia nggak mungkin, Thailand juga nggak mungkin. Iya, tapi nanti ketika misalnya ya Malaysia jadikan representasi senjatanya keris tuh orang Indonesia marah-marah nanti. Kalau tarungnya pencak silat gitu ya. Iya. Tapi itu honor lah ya. Ya harapan kita ya. harapan. Apa namanya? Aku sih tidak terlalu berharap Iya ya. sih. Sebenarnya ya superhero manapun asalkan itu inspiring itu ya merepresentasikan kita lah. Saya sendiri ya aku sendiri Kamala itu saya cowok baca komik Wonder Woman ya no problem gitu. Saya nggak harus cewek untuk jadi baca Wonder Woman. Saya nggak harus jadi kulit hitam buat baca nggak harus baca Black Panther ya. Ini kan tergantung asal sekali lagi embodiment superhero kan inspiring kan dia hero ya. Itu bagus lah. Maksudku tidak harus selalu inklusif asal downright aja. Nah, aku merasa terwakili nih dengan Kamala. Sebagai seorang muslim, dia menunjukkan bagaimana muslim yang tidak seperti stereotip, yang mampu menerima keberagaman ya. Oke, itu kira-kira itu aja kali ya. Apa ya harapan kita ya? Ayo Marvel bikin superhero Indonesia dong. Udah sebenarnya Komodo ya. Tapi nggak tahu Komodo itu kelanjutannya bagaimana ya? Sampai sekarang hilang ya. Nah itu. Susah sih Indonesia. Susah ya. Ya kita tunggulah Asia Tenggara yang dibuat ya. Semoga. Entah 50 tahun lagi, 20 tahun lagi. Superhero ASEAN ya. Iya. Tahu. Ya. Oke, itu aja kali ya. Kita ngomongnya panjang banget. Panjang sekali ya. Ini seperti esai. Sebenarnya masih kurang ya. Ya begitulah kalau ngomongin superhero yang kita sukai, Born to Long. Pasti panjang. Bisa sangat panjang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku juga terima kasih Mas Habibie di lain kesempatan. Sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol soal Kamala. Dan cukup komprehensif insya Allah pembahasan kita. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa jumpa di lain kesempatan. Bye.